Jembatan di Jalan Pajajaran yang menghubungkan Kecamatan Waihalim dan Jagabaya Bandar Lampung Kamis siang ambrol. Jalan tersebut pun putus dan tidak bisa dilalui kendaraan baik motor ataupun mobil. Jembatan ambrol saat hujan lebat. Petugas Dinas Pekerjaan Umum kemudian mengerahkan 1 unit alat berat ke lokasi untuk melakukan perbaikan. Puing jembatan yang ambrol disingkirkan dan dipasang box cover atau beton gorong-gorong berukuran 2 x 2 meter. Ini udah dikasih gorong-gorongnya 2 meter x 2 meter ya. Tanggung ininya mudah-mudahan ini lancar. Dan nanti secara bertahap drainase yang ada di daerah Jagabaya 2 ya, insya Allah bisa lancar semuanya. Makanya doakan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, doakan PAD kita naik terus. Kota Bandar Lampung yang sudah luar biasa akan kita percantik. Dan juga perbaikan jembatan ambrol ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Untuk sementara, warga yang biasa melalui jalur ini diminta menggunakan jalan lain. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Lama tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah, warga Desa Handakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, bersuadaya memperbaiki jalan di desa mereka. Jalan yang berlubang lebar dan dalam ditimbun dengan batu kali yang dibeli menggunakan dana hasil patungan warga. Menurut warga, jalan rusak ini telah terjadi lebih dari 4 tahun, namun belum juga diperbaiki. Padahal jalan ini merupakan jalur yang menghubungkan 2 kecamatan, antara Kecamatan Balik Bukit dengan Kecamatan Sukau. Jalan rusak juga sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Lubang-lubang terlalu parah, jadi kami sambil nunggu sebelum dibangun, jadi kami inisiatif sendiri dari aparat Pekon, jadi untuk minta swadaya sama masyarakat untuk nimbun jalan yang lubang-lubang dalam. Sudah nggak Bang? Korban pernah makan korban nggak jalan? Kalau untuk kecelakaan yang ininya belum ada, tapi kalau yang guling-guling aja, kalau yang tukang ojek ada. Jalan terbantu nggak? Ya terbantu penuh itu. Terbantu penuh ya? Iya. Udah berapa hari Bang kalau Bang tahu ini mereka? Udah lama juga ini. Udah lama ya? Seminggu kayaknya. Seminggu ya? Harapannya Bang? Pengen jalan bagus. Biar jalannya bagus lah. Jalan yang bagus gitu ya. Iya. Biar penggunanya enak. Kepedulian warga untuk bergotong royong di desa ini masih sangat baik. Perbaikan jalan dengan swadaya ini juga melibatkan para ibu rumah tangga yang menyediakan minuman kopi dan makanan bagi para bapak-bapak yang sedang bekerja memperbaiki jalan di desa mereka. Warga berharap pemerintah daerah setempat segera memperbaiki jalan di desa ini sebelum kerusakan bertambah parah dan memakan korban jiwa. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemerintah daerah Lampung Utara berjanji akan segera memperbaiki ruas jalan kabupaten yang rusak. Berdasarkan pernyataan Sekretaris Lampung Utara, Lekok, pihak Pemda sudah menganggarkan perbaikan jalan di APBD tahun 2021. Pemda setempat mengatakan terkait jalan rusak selalu jadi prioritas meski tidak terrealisasi. Tahun ini perbaikan sejumlah ruas jalan yang rusak itu pun sudah masuk dalam tahap perencanaan. Namun Lekok sendiri enggan menyebutkan berapa anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan kabupaten yang rusak. Beberapa ruas jalan itu sudah dianggarkan di APBD Kabupaten Lampung Utara. Nanti kita lihat saja pada saatnya nanti akan dilaksanakan. Sekarang masih dalam tahap persiapan. Ya, khusus yang jalan kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah itu beberapa sudah dianggarkan. Seperti diberitakan sebelumnya, hampir di setiap kecamatan di Lampung Utara terdapat jalan dengan kerusakan cukup parah. Pihak DPRD setempat pun sempat geram dan akan menyampaikan aspirasi itu ke pihak dinas terkait.
Kerusakan jalan di Lampung Utara sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan hingga kriminalitas. Hal itu karena lubang-lubang dengan kedalaman hingga 15 cm dan diameter hingga 2 meter terdapat di sepanjang jalan. Adi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Besoknya ada musda. Sejumlah saksi kembali dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara fee proyek yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang ditangkap KPK pada 2018 lalu. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang secara virtual Kamis siang. Saksi yang dihadirkan diantaranya mantan Ketua DPRD Lampung Tengah Ahmad Junaidi Sunardi dan Wakil Ketua DPRD Natali Sinaga. Pada sidang ini juga terungkap adanya instruksi tiarap dari kegiatan beresiko di tingkat Bupati dan DPRD karena KPK sudah berada di Lampung Tengah saat itu. Dari keterangan saksi Natali Sinaga, terungkap ada kendala saat pengesahan pinjaman di PT SMI senilai 300 miliar rupiah di DPRD setempat oleh terdakwa Mustafa yang masih menjabat sebagai bupati saat itu. Oleh karenanya, beberapa oknum anggota DPRD meminta uang lelah senilai 2 miliar rupiah sebagai pelicin untuk mengesahkan pengajuan pinjaman di PT SMI. Sejumlah fraksi partai di DPRD Lampung Tengah kemudian mendapatkan 1 miliar rupiah, yakni fraksi Partai Gerindra, Nasdem, dan PDIP. Uang diserahkan dari terdakwa Mustafa dan diterima Natali Sinaga. Jadi yang penerimaan 1 miliar 158 ditambah yang 55 juta ditambah yang 10 juta, betul? Jadi 1 miliar 223 ya, 1 miliar 223 juta itu yang sudah saudara terima dan kemudian saudara kembalikan seluruhnya. Sudah sebelum dari tersangka, Pak. Oke, saya mendapat instruksi untuk tiarap dan tidak melakukan kegiatan yang berisiko dikarenakan adanya informasi keberadaan KPK di Lampung. Saya menginstruksikan, betul itu? Betul ya? Nah ini saudara sudah menyampaikan, tapi saudara masih juga kemudian menerima uang sebelum OTT ini. Setelah mendengarkan dari kalangan DPRD Lampung Tengah, sidang kemudian ditunda pada Kamis pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi lain. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.